Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa lam yazal qa'ilan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanata ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Alhamdulillah jamaah tarawih yang sama berbahagia. Pada hari ini kita telah berada pada malam yang ke-14 atau kita berada pada hari yang ke-14, malam yang ke-15 tarawih nanti malam. Dan alhamdulillah insyaallah saya akan menuntun para saimin dan saimat untuk kita berbuka puasa dengan kultum puasa sebagai pengejawantahan amanah dalam hidup. Saimin dan saimat rahimakumullah. Amanah itu berasal dari kata amunah yang bermakna tidak meniru, jujur, terpercaya, dan titipan. Jadi segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dalam dirinya, hak orang lain, dan hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ayat-ayat Al-Quran, amanah punya beberapa variasi makna. Antara lain adalah kehormatan. Agama juga merupakan amanah. Badan ini, nyawa kita, pengetahuan, kekuasaan, ilmu, wasiat, persaksian, pengadilan, pencatatan, penyampaian, ucapan, rahasia, hampir semua aktivitas kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah dengan baik, dan tiada amanah pada orang yang tidak menunaikan janji tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Para saimun, kata amanah memiliki kedekatan makna dengan kata amanah. Bila amanah berarti beriman, bila amanah berarti percaya, dan lawannya adalah kufur atau kafir. Sedangkan amanah adalah bermakna wadi atau titipan, dan lawannya adalah khianat. Dengan demikian, amanah adalah melaksanakan semua ketentuan, baik itu perintah dan larangan, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa amanah bersifat umum, mencakup seluruh tugas-tugas dalam keagamaan, dan ini adalah pendapat para jumhur ulama. Nah, Asy-Syaukani menukil pendapat Al-Wahidi bahwa amanah adalah ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang menunaikan dikaitkan dengan pahala, dan pengabdiannya dikaitkan dengan siksaan. Kemudian Ibnu Mas'ud, amanah adalah seluruh kewajiban, dan paling berat amanah adalah amanah harta. Oleh Ubay bin Ka'ab berpendapat bahwa di antara amanah yang dipercayakan kepada seorang wanita adalah kehormatannya. Jadi amanah itu artinya benar-benar orang yang bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu insya Allah dia akan laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dia adalah orang yang amanah. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW pada waktu masih kecil dijuluki Al-Amin, artinya yang dipercaya, jauh sebelum beliau diangkat Nabi. Selain gelar Al-Amin, masih banyak lagi tentang sifat Nabi SAW. Gelar Al-Amin sendiri diberikan karena apapun Rasulullah SAW dia ucapkan, penduduk kota Mekah mempercayainya karena beliau bukan seorang pembohong. Oleh karena itu,
Menurut para ahli, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan atas izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk dimanfaatkan. Oleh Ahmad Mustafa Al-Maragi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang memilikinya. Menurut Imam Al-Maragi ini, ada beberapa pembagian amanah. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, itu adalah amanah. Termasuk di dalamnya menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal yang bermanfaat. Kemudian amanah kepada manusia atau kepada orang lain. Di antaranya adalah mengembalikan barang titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu, tidak berlaku kecurangan, kerabat dan manusia secara keseluruhan. Termasuk berlaku adil terhadap masyarakat, ulama berlaku adil terhadap jamaahnya, pemimpin berlaku adil terhadap masyarakat, memberi motivasi guna beramal baik di dunia maupun sampai di akhirat, dan memberikan pendidikan yang baik. Itu adalah amanah dari orang tua kepada anaknya. Amanah kepada diri sendiri, di mana sesuatu yang baik hanya untuk dirinya, baik itu dalam bidang dunia maupun bidang akhirat. Kemudian amanah menurut akidah dan syariat Islam adalah segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah maupun hak hamba, baik yang berupa benda, perkataan, pekerjaan, ataupun kepercayaan hati. Pengertian amanah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 sampai ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga dengan baik terhadap amanah dan janjinya. Yang kesembilan, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara dan menjaga semua waktu sembahyangnya. Kemudian ayat yang ke-10, ulaika hum warithun, mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi. Siapa itu? Ayat ke-11, alladzina yarithuna firdausa hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga Firdaus, dan di sanalah mereka akan mencapai khulud atau mencapai kekal untuk selamanya. Yang kedua di dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahuru amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil. Dan Allah tutup dengan firman-Nya, innallaha ni'imma ya'idukum, sesungguhnya Allah itu adalah maha mendengar, ya, innallaha kana sami'an basira, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Makna dan pengertian amanah yang pertama adalah terkait dengan larangan dengan menyembunyikan kesaksian. Itu dinukil dalam Al-Baqarah 283. Kemudian yang kedua terkait dengan keadilan dalam pelaksanaan hukum. An-Nisa tadi ayat 58. Kemudian yang ketiga adalah makna dan pengertian amanah terkait dengan sifat khianat. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercaya kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Quran surat Al-Anfal tadi dikatakan yang keempat, makna dan pengertian amanah terkait dengan sifat manusia yang mampu memelihara atau stabilitas rohaninya. Walladzina hum liamanatihim wa adihum ra'una, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipekulkannya dan janji-janjinya. Dan makna yang kelima adalah pengertian amanah, yakni dipahami dalam pengertian yang sangat luas sebagai tugas keagamaan maupun kemanusiaan. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, demikianlah tausiah kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan sambung pada hari-hari mendatang. Selamat berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.